Assalamualaikum. Di sini aku mau kasih tahu kalian pengalaman aku pasang behel di FDC Dental Clinic. Di sini aku mau kasih tahu kalian dari awal tahapan-tahapannya, dari awal konsul, ronsen, terus pasang behelnya, sampai lepas behel, itu kira-kira butuh biaya berapa ya? Biar kalian yang punya rencana dalam waktu dekat ini untuk pasang behel, kalian tuh bisa punya bayangan gitu, kira-kira butuh biaya berapa ya untuk persiapan aku mau pasang behel, kayak gitu. Masuk ke tahapan dari awal pasang sampai lepas itu, aku mau kasih tahu kalian alasan kenapa aku mau pasang behel. Jadi awalnya itu gigiku tuh sering berdarah tanpa sebab, aku nggak tahu itu kenapa. Terus akhirnya aku pergi ke dokter gigi di klinik kantorku. Terus beliau itu menyarankan untuk aku pasang behel aja. Jadi di sana itu aku kayak sekalian scaling gitu kan, sekalian bersihin karang gigi. Terus beliau bilang, kenapa nggak kamu pasang behel aja kayak gitu kan, gigimu sering berdarah ya kayak gitu kan. Terus aku mikir kayak ini dokternya tahu loh kayak gigiku tuh sering berdarah, atau mungkin emang namanya juga dokter kan mesti ngerti kali ya, kayak emang ini butuh untuk diperbaiki gitu. Pertumbuhan gigiku tuh juga acak-acak gitu loh, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang sampai muter 180 derajat kayak gitu. Itu bagian gigiku yang bagian bawah. Gigiku yang bagian atas, yang seri atas ini, dia itu sampai melengse. Jadi kayak miring keluar kayak gitu. Dia nggak terlalu menggangguku ya untuk mengunyah, tapi emang kadang dia tuh sering berdarah aja gitu loh, nggak tahu kenapa. Nah dari situlah aku membulatkan tekadku untuk berani pasang behel kayak gitu. Terus kenapa sih kak kok mau pasang behel di FDC Dental Clinic? Nah aku pilih di sana karena di sana itu terbilang murah dan sering ngadain promo. Jadi waktu itu aku pasang itu tahun 2019, itu bulan Juni 2019. Promo dari bulan April sampai bulan Juni itu diskon aku lupa, pokoknya nggak nyampe 3 juta. Udah berlama-lama nih, aku mending langsung jelasin aja tahapan-tahapannya. Nah, sebelum kalian bener-bener berniat untuk pasang behel, kalian pastiin harus tahu tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Yang pertama, harus konsultasi dulu sama dokternya. Jadi waktu itu aku konsul langsung sama dokter yang ada di klinik FDC-nya. Di sana gratis konsulnya, cuma harus pada waktu konsul itu kita harus memutuskan mau pakai tipe behel yang apa. Nah, waktu itu aku pilih behel metal karena yang paling menyesuaikan dengan budgetku. Selanjutnya dilakukan yang namanya cetak gigi. Jadi ini untuk mengetahui kondisi gigi kalian sebelum dilakukan pemasangan behel. Nah tahapan yang selanjutnya kalian bisa ronsen gigi. Di sini aku ronsennya nggak di FDC karena emang FDC-nya itu tidak menyediakan fasilitas ronsen. Jadi harus di lab gitu, di tempat lain. Aku waktu itu di lab Pramita, aku kira-kira kena biaya 528.000 kalau nggak salah. Ini bonnya, ini pada tahun 2019, ini aku kena 500 ribuan untuk ronsen aja. Dan ini hasilnya cepet sih, bisa ditunggu langsung keluar hasilnya. Setelah kalian mendapatkan hasil ronsen kalian tadi, sebelumnya kan kalian udah konsul nih, di waktu konsul itu kalian udah bikin janjian juga, bikin appointment juga bareng dokternya, kira-kira mau pasang behelnya itu kapan. Yang pasti kalian harus mengantongi ronsen giginya itu dulu. Nah setelah udah dapat ronsennya, kalian udah dapet tanggal kapan kalian mau pasang behelnya, kalian dilakukan yang namanya scaling. Jadi kalian karangnya itu dibersihin untuk ya persiapan untuk masang behelnya itu tadi. Seingatku waktu itu biaya scalingnya itu termasuk dari biaya pemasangan behel. Selanjutnya adalah tambal gigi atau dicabut. Jadi di sini di kasusku aku nggak ada yang dicabut giginya karena emang gigiku tuh udah berdiri di tempatnya masing-masing gitu. Jadi kalau dicabut, ada yang dilepas giginya, nanti malah terlalu banyak space yang bikin nanti giginya tuh jadi renggang gitu. Waktu itu seingatku aku ditambal, tapi ditambalnya itu di bagian gigi geraham belakang gitu. Jadi bukan ditambal yang untuk menutupi lubang gigi, tapi emang untuk di belakang gigi geraham tuh untuk apa sih, bagian biar gigitannya itu pas gitu kalau habis dipasangin behel. Soalnya waktu
dipasang behel itu gigitan kita, rahang kita itu kayak berdirinya tuh jadi nggak sesuai gitu loh. Jadi untuk menyesuaikannya makanya ditambal di bagian gerahamnya gitu, jadi biar gigitannya itu pas. Yang dicabut itu biasanya kalau giginya itu yang terlalu penuh gitu ya, terus ada yang butuh memang dicabut biar pertumbuhan giginya itu sesuai dengan tempatnya masing-masing kayak gitu. Nah, setelah kalian melewati tahapan-tahapan tadi, kalian bisa langsung dipasang behel. Jadi di sini awal pasang behel itu kira-kira kena biaya, seingatku itu tahun 2019 bulan Juni itu 2.300.000, dan harga segitu itu udah diskon promo. Jadi kayak terbilang murah gak sih? Kayak aku rata-rata orang mesti bilang tuh dengernya behel itu bisa sampai 5 juta ke atas, sedangkan di FDC ini tuh bilang murah 2.300.000, dan itu udah scaling, udah cetak gigi. Jadi kalau di total sama ronsen tadi ya kira-kira 3 juta masih kembalian lah ya. Terus kontrol bulanannya itu rata-rata minimal 280.000 sampai 400.000 tergantung keluhannya apa. Kalau misal ada yang bracketnya lepas atau ganti kawat itu kira-kira 300 sampai 400.000. Tapi kalau kayak cuma dicek berkala terus nggak ada keluhan apa-apa itu 208.000-an lah, 250.000. Jadi kalian tiap bulan nyiapin minimal 400.000, itu mentok sih. Aku nggak pernah nyampe yang 500.000, kecuali emang bener-bener kawatku itu patah, tapi itu nggak nyampe 500 ya. Pokoknya intinya segitu. Terus lanjut sampai berbulan-bulan aku kontrol, akhirnya aku lepas. Itu aku lepas behel kena biaya 2.400.000. Itu udah include retainer yang bening. Jadi aku pilih retainer yang bening. Jadi kayak retainernya itu macam-macam guys. Jadi ada yang ditempel, yang dia besi kalau nggak salah, yang ditempel di langit-langit mulut itu, sama pokoknya di belakang gigi, dan itu permanen. Dan ada 2 atau 3 macam ya, aku lupa. Pokoknya aku pilih tipe jenis retainer yang bening, yang bisa dilepas pasang. Dan pemakaiannya itu 22 jam per hari. Jadi kalian lepas behel itu jangan langsung seneng dulu guys, karena itu bener-bener masih ada perjuangan lagi. Dan pokoknya 22 jam tadi harus pakai retainer beningnya tadi. Terus itu minimal, aku sempet tanya sama dokternya, itu kira-kira butuh minimal berapa bulan ya untuk kita tuh nggak renggang gitu loh, biar giginya tuh nggak balik kayak awal. Itu kira-kira berapa bulan ya? Dokternya bilang kayak yang ya lama gitu. Dan seingatku, ini kalau aku salah tolong dikoreksi ya, jadi seingatku pokoknya 6 bulan kalau nggak 9 bulan minimal untuk menghindari gigi kalian itu renggang kayak gitu. Masalahnya aku ini nggak betah banget, kayak cuma bertahan cuma 2 atau 3 hari pakai retainer, terus habis itu nggak pakai lagi karena aku kan banyak makan, jadi kayak sering lepas, jadi sering nggak dipakainya gitu loh. Meskipun tidur aku juga nggak pakai, kayak semoga aja gigiku baik-baik aja ya, meskipun kayak udahlah gitu. Oh ya, kalau kalian pengen ada yang ditambal giginya waktu lepas behel itu, kan kadang ada yang bagian gigi itu yang nggak sempet bersih gitu loh. Kalau kita tiap sikat gigi kan kadang ada yang nggak nyampe, terus sampai endingnya gigi kita ada yang berlubang kayak gitu. Terus akhirnya bisa kok kita minta ke dokternya buat ditambal giginya, tapi kena biaya lagi. Dan seingatku itu kayak kisaran 150 kalau nggak 200.000 per gigi. Next, kira-kira berapa bulan? Bukan kira-kira, aku exactly 24 bulan. Jadi kayak 2 tahun aku pakai behel untuk bisa mencapai hasilnya kayak ini. Di situ dokternya nggak langsung memutuskan untuk ngelepas behelnya gitu ya, tapi dokternya juga nanya gitu, ini masih pengen dimundurin lagi atau yang perlu diperbaikin lagi, atau cukup sampai di sini kayak gitu. Aku bilang ke dokternya, udah dok, kayak cukup sampai di sini. Kayak aku dalam hati udah gak kuat lagi untuk menahan, ini berapa lama ya aku bakal lepas behel kayak gitu. Jujur kayak aku tuh waktu deket-deket
mau lepas behel tuh kayak bener-bener nggak sabar, ini kapan lagi ya, kayak gitu, kayak bener-bener nggak tahan guys, kayak selama pasang, apalagi waktu awal-awal pakai itu bener-bener nyiksa banget. Kayak seminggu awal cuma bisa makan bubur, aku bener-bener itu aku sampai kelaparan, aku nggak kuat, kayak akhirnya aku hajar aja meskipun gigiku sakit, tapi aku tuh lapar, sumpah. Aku mending gigiku sakit daripada aku kelaparan. Aku pernah dipasangin per di gigi yang bagian bawah depan, kayak bayangin gigimu tuh ada yang ganjel, ada yang ganjel gitu loh, dan itu lama, kayak aku makanya kayak nggak sabar buat kontrol di bulan berikutnya, karena aku pengen buru-buru copot, pengen buru-buru upgrade, ada yang diperbaikin gitu kan. Kayak pikirku semakin sering aku kontrol pokoknya pasti bakal semakin cepet juga gitu aku lepas behel. Aku juga mau kasih review pelayanan di FDC Dental Clinic itu. Jadi di sana tempatnya bersih, wangi, terus adminnya responsif. Jadi nanti kita ada selalu dihubungin sama adminnya, kayak tiap bulan diingetin, kayak H-2 sebelum janjiannya itu kita selalu diingetin gitu kalau kita ada janjian, kita ada jadwal konsul nih jam segini oleh dokter ini, kayak gitu. Jadi senangnya aku di FDC ini tuh adminnya cepet gitu. Jadi kalau misal aku mau ganti jadwal itu langsung ditawarin apa sih istilahnya, dikasih tanggal-tanggalnya, ini kira-kira kosongnya tanggal segini nih kak, kayak gitu. Cuma ya nggak enaknya itu kita nggak bisa bikin janjian kalau mendadak, soalnya emang bener-bener rame banget guys, FDC itu penuh gitu. Kita nggak bisa bikin appointment sama dokternya itu hamin seminggu, hamin 2 minggu tuh nggak bisa. Biasanya tuh kayak bulan berikutnya, kalau nggak minimal tuh 3 minggu baru kayak ada bisa kosong gitu. Oh ya, di sana juga mereka itu sangat menjaga protokol kesehatannya. Jadi sebelum kita uh, kontrol, itu kita disuruh ngisi formulir. Jadi untuk menyatakan apakah kita benar-benar sehat, kayak gitu. Terus juga diperiksa suhunya berapa. Terus apa lagi ya? Oh ya, dokter sama asistennya pun juga pakai APD. Terus kita juga disuruh berkumur pakai betadine. Pokoknya bener-bener prokesnya itu kejaga banget. Insya Allah kalian aman kok selama pandemi ini kalau kalian mau pasang behel di sana. Dan kalau kalian pengen nanya-nanya hal yang belum sempat aku bahas di video ini, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin video review yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!